Apa yang lebih baik dari satu binatang buas? 2. Dan Presiden Amerika Donald Trump sangat setuju. Jadi, dia punya kejutan untuk dunia. Kejutan yang disebut F-55. F-55 akan menjadi jet tempur generasi ke-5 plus yang bekerja bersama jet tempur generasi ke-6 baru Angkatan Udara Amerika Serikat, Boeing F-47. Bersama-sama, kedua jet tempur ini akan membawa dominasi udara yang tak tertandingi ke Amerika Serikat, membawa ketenangan yang tak terbayangkan bagi sekutu, dan ketakutan yang tak terselubung bagi musuh. Tapi ada pertanyaan penting yang harus ditanyakan. Mengapa? Mengapa Amerika Serikat membutuhkan jet tempur generasi ke-5 plus untuk membantunya menguasai langit? Nah, semuanya dimulai dengan pertempuran antara F-35 Lightning II generasi ke-5 dan salah satu milisi paling ganas di dunia, Houthi. Lockheed Martin F-35 Lightning II adalah keluarga pesawat tempur siluman multirole, berkursi tunggal, bermesin tunggal, segala cuaca, yang merupakan puncak kekuatan udara Amerika Serikat modern. Dirancang untuk superioritas udara, serangan darat dan misi intelijen, pengawasan dan pengintaian dengan kemampuan siluman tingkat lanjut, desain yang dapat diamati rendah, dan sistem seperti radar ANAP-81 dan sistem aperture terdistribusi. F-35 dibangun untuk menembus dan mendominasi bahkan wilayah udara yang paling diperebutkan. 3 variannya, F-35A, dengan kemampuan lepas landas dan mendarat konvensional. F-35B dengan kemampuan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal. Dan F-35C berbasis kapal induk menghabiskan biaya sekitar 100 juta per unit dengan total biaya program melebihi 428 miliar dolar. Program senjata termahal yang pernah ada. F-35 membawa amunisi berpemandu presisi seperti amunisi serangan langsung gabungan, bom berpemandu laser, dan rudal udara ke udara AIM-1 120 AMR/AM. Semua itu dapat diluncurkan saat jet melaju pada kecepatan 200 mph, 1,5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Namun, terlepas dari semua penindasan teknologinya, operasi baru-baru ini terhadap Iran di Yaman yang didukung oleh militan telah mengungkap kerentanan yang tidak terduga, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan bertahannya bahkan terhadap aktor non-negara. Houthi, milisi yang tangguh, telah memanfaatkan sistem pertahanan udara yang dipasok dan diimprovisasi Iran untuk membuat pernyataan protes terhadap operasi Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Sistem ini, yang seringkali dilengkapi dengan sensor inframerah pasif, menimbulkan ancaman unik dengan menghindari deteksi dari rangkaian peperangan elektronik F-35 yang mengandalkan penginderaan emisi radar aktif. Pertahanan udara mereka, meskipun sederhana menurut standar modern, telah terbukti sangat efektif, menjatuhkan sedikitnya 18 drone MQ-9 Reaper Amerika sejak Maret 2025. Setiap drone Reaper berharga sekitar 30 juta dolar. Sistem Houthi ini bahkan melangkah lebih jauh dan mengancam jet tempur berawak. Selama operasi Rough Rider, kampanye pengeboman Amerika Serikat diluncurkan pada 15 Maret 2025, menargetkan lebih dari 1.000 situs Houthi. Sebuah F-35 hampir ditabrak oleh rudal layanan ke udara Houthi, yang memaksa manuver mengelak oleh F-35. Beberapa F-16 menghadapi ancaman serupa, yang menyoroti kemampuan Houthi untuk mengganggu operasi udara Amerika Serikat secara besar-besaran. Kampanye yang menelan biaya lebih dari $1 dan melibatkan pembom B-2 dan 2 kelompok penyerang kapal induk gagal mencapai superioritas udara, mendorong Presiden Trump untuk mengumumkan gencatan senjata pada 6 Mei 2025 setelah kehilangan 2 FA-18 Super Hornet dan 7 MQ-9. Meskipun tidak ada F-35 yang ditembak jatuh, hampir saja terjadi sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran tentang kerentanannya bahkan terhadap pertahanan yang tidak canggih. Sementara kekhawatiran ini dapat memengaruhi kesepakatan ekspor lebih lanjut ke negara-negara seperti India atau Arab Saudi, militer Amerika Serikat sendiri tampaknya ingin memperbaiki kerentanan ini dan mengubah F-35 menjadi Ford sebagaimana mestinya melalui peningkatan yang akan sangat ekstensif, sehingga pesawat tempur yang dihasilkan akan memiliki nama baru, F-55. Mari kita mulai. F-55 merupakan kejutan besar bagi dunia. Dan masih demikian. Pada tanggal 15 Mei 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk jet tempur Amerika baru selama konferensi pers di Pangkalan Udara Al-Udeid di Doha, Qatar. Ia juga menyebutkan peningkatan F-22 Raptor yang dijuluki F-22 Super. Sementara pengumuman ini dibuat bersamaan dengan Boeing eksekutif,
F-55 merupakan produk Lockheed Martin karena digambarkan sebagai peningkatan substansial untuk F-35. Sementara F-35 ditenagai oleh satu mesin, F-55 dilaporkan dirancang dengan dua mesin di belakangnya, yang berpotensi meningkatkan daya dorong, kapasitas muatan, dan kemampuan bertahan hidup untuk misi jarak jauh, terutama di lingkungan yang diperebutkan seperti Pasifik, yang dapat menjadi teater pilihan untuk konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebelum pengumuman ini, para eksekutif Lockheed Martin telah membuat pernyataan publik tentang rencana untuk mengupgrade F-35 dan F-22 dari jet tempur generasi kelima menjadi jet tempur generasi kelima plus. Pernyataan ini dibuat setelah Lockheed Martin kehilangan kontrak dominasi udara generasi berikutnya untuk Boeing yang bernilai lebih dari 20 miliar dolar. Berdasarkan kontrak ini, Boeing ditugaskan untuk membangun pesawat tempur untuk memimpin dominasi udara Amerika Serikat selama beberapa dekade mendatang, F-47. Menurut para eksekutif Lockheed Martin, perusahaan dapat mengintegrasikan 80% kemampuan F-47 ke dalam F-35 dan F-22 Raptor yang terkenal dengan harga 50%. Mereka menyebutnya sebagai upgrade Ferrari untuk F-35. Menyadari minat serupa Presiden Trump dalam mengupgrade F-35 dan F-22, para eksekutif Lockheed Martin berterima kasih kepada Presiden atas dukungannya yang berkelanjutan untuk pesawat tempur generasi kelima Amerika. Sementara para eksekutif Lockheed Martin dan Presiden Trump tampaknya memiliki pandangan yang sama mengenai peningkatan Ferrari untuk F-35, tidak ada dokumentasi resmi Pentagon yang mendukung keberadaan F-55. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa F-55 mungkin sudah dikaitkan dengan program yang sudah ada. Misalnya, program FAX Angkatan Laut. Program FAX adalah program yang ditujukan untuk mengganti FA-18 Super Hornet Angkatan Laut AS pada tahun 2030-an. FAX memprioritaskan mesin kembar untuk operasi berbasis kapal induk, yang sangat sesuai dengan salah satu nilai jual utama F-55. Hal ini juga bertepatan dengan fakta bahwa meningkatkan F-35 secara ekstensif, pada dasarnya, akan membangun pesawat baru dengan nama baru. Dan yang terpenting, Angkatan Laut sudah terbiasa dengan F-35, setelah mengoperasikan pesawat itu selama lebih dari setengah dekade. Oleh karena itu, F-55 bisa jadi setara dengan Angkatan Laut untuk F-47 Angkatan Udara AS, memperkuat kemungkinan bahwa generasi berikutnya dari superioritas udara Amerika akan dipimpin oleh koalisi F-47 dan F-55. Pengumuman F-47 pada bulan Maret mengingatkan dunia tentang tekad Amerika untuk tetap berada di puncak. Kemudian pengumuman F-55, hanya 2 bulan kemudian pada bulan Mei benar-benar menegaskan hal ini. Itu mengangkat alis. Sekutu dan musuh sama-sama bertanya-tanya formasi apa yang akan digunakan Amerika Serikat untuk menguasai langit masa depan. Yang lebih menarik, potensi integrasi kedua jet tempur ini satu sama lain dapat mendefinisikan ulang dominasi Amerika Serikat, khususnya di lingkungan yang diperebutkan melawan musuh yang setara seperti China dan Rusia. Sekarang kita akan melihat lebih dekat bagaimana kedua platform ini dapat bersinergi untuk mempertahankan superioritas udara Amerika Serikat, memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam sistem siluman, daya tembak, jangkauan, dan kolaboratif. Untuk memulai, pengantar Boeing F-47. Boeing F-47 yang diumumkan pada 21 Maret 2025 adalah pesawat tempur generasi ke-6 pertama dan sejauh ini satu-satunya milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan Lockheed Martin F-22 Raptor yang dibuat oleh Boeing. F-47 adalah platform siluman kasar dengan sensor canggih. Propulsi adaptif generasi berikutnya dalam kecepatan tertinggi melebihi Mach 2, tanpa afterburner, yang memungkinkan operasi yang diperpanjang di wilayah udara yang diperebutkan. Pesawat ini terintegrasi dengan pesawat tempur kolaboratif, CCA, yang merupakan drone otonom yang bertindak sebagai wingman setia untuk meningkatkan kesadaran situasional, memberikan daya tembak tambahan, dan menyerap ancaman di antara yang lainnya. Perkiraan biaya unit F-47 adalah antara 180 dan 300 juta dolar Amerika Serikat dengan biaya pengembangan mulai dari 20 miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat selama siklus hidup program. Kemampuan jarak jauh F-47, khususnya untuk operasi teater Pasifik, mengatasi jangkauan tempur F-22 yang terbatas, yaitu 530 mil. F-47 juga dilengkapi kecerdasan buatan untuk komando dan kendali otonom, senjata bertekanan tinggi, dan juga kemampuan rudal hipersonik. Jenderal David Oliphant,
Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat, juga telah menjelaskan kemajuan pesawat tempur tersebut dengan cukup jelas, menekankan kesiapannya dan mencatat bahwa versi eksperimental telah diuji selama 5 tahun, dengan target penyebaran operasional sebelum tahun 2029. Desain F-47 memprioritaskan superioritas udara dan penetrasi mendalam ke lingkungan yang bermusuhan, melawan pertahanan udara canggih seperti Haki-9 milik Cina atau S-400 milik Rusia. Silumannya, yang digambarkan hampir tak terlihat, melampaui profil F-22 yang dapat diamati, dan kemampuannya untuk berkoordinasi dengan drone memastikan fleksibilitas dalam ruang pertempuran yang kompleks. Namun, biayanya yang tinggi dan fokus pada ancaman tingkat tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan adaptasinya terhadap konflik intensitas rendah dengan peperangan asimetris seperti yang terjadi terhadap HOYES. Mirip dengan bagaimana F-35 melengkapi F-22 dan mengambil tanggung jawab pada konflik yang lebih ringan atau akan berfungsi sebagai mitra tim TEG utama dalam konflik yang lebih besar. F-47 akan membutuhkan mitranya sendiri. Oleh karena itu, F-55 F-47 dioptimalkan untuk keunggulan udara dalam misi serangan mendalam, akan memimpin dalam lingkungan dengan ancaman tinggi, memanfaatkan kemampuan siluman dan kecepatannya yang unggul untuk menetralkan pertahanan udara dan pesawat tempur musuh. Drone CCA-nya akan memperluas jangkauannya, menyediakan ISR waktu nyata, peperangan elektronik, atau daya tembak tambahan. F-55 sebagai platform multi-role akan fokus pada serangan darat, dukungan udara jarak dekat, dan pertempuran udara ke udara sekunder. Memanfaatkan daya dorong dan muatannya yang ditingkatkan untuk membawa beragam amunisi, pembagian kerja ini akan memungkinkan F-47 mendominasi fase awal konflik, membersihkan langit agar F-55 dapat memanfaatkan keserbagunaannya dalam operasi berkelanjutan. Dalam skenario Pasifik melawan jet tempur generasi kelima J-20 atau jet tempur generasi ke-6 J-36 milik Tiongkok, kemampuan jarak jauh F-47 yang berpotensi melebihi 1.150 mil akan memungkinkannya menyerang dari jarak jauh, menargetkan lapangan udara atau simpul komando sambil berkoordinasi dengan CCA untuk mengalahkan pertahanan. F-55 dengan keandalan mesin gandanya dapat beroperasi lebih dekat ke zona yang diperebutkan, memberikan serangan presisi terhadap target permukaan atau menyerang pesawat musuh dengan rudal canggih. Kemampuan bertahannya yang ditingkatkan akan sangat penting dalam lingkungan dengan jaringan pertahanan udara permukaan ke udara yang padat seperti yang ditunjukkan oleh ancaman HO di Diaman. F-55 juga dapat berfungsi sebagai simpul komando, memanfaatkan fungsi sensor dan kemampuan peperangan terpusat jaringan yang ada pada F-35. Upgrade dengan teknologi generasi F-47, seperti kecerdasan buatan canggih dan rangkaian sensor. Untuk mencapai ini, Pentagon harus mengklarifikasi peran F-55, mengamankan pendanaan dan menghindari kanibalisasi sumber daya NG untuk mewujudkan visi ini. Tanpa rencana resmi, F-55 tetap menjadi proposal yang berani tetapi tidak pasti. Mengandalkan kemauan politik dan terobosan teknologi untuk melengkapi dominasi F-47. Di sisi lain, jika F-55 mengatasi rintangan ini, tim ini dengan F-47 bisa menjadi apa yang diperlukan untuk menguasai langit masa depan untuk melawan rekan dekat Cina dan armada siluman yang maju untuk mempertahankan dominasi udara Amerika Serikat selama beberapa dekade mendatang. Penggunaan gabungan kecerdasan buatan, siluman, dan drone di seluruh jet tempur ini akan menciptakan keluarga sistem yang bekerja, mengalahkan musuh melalui koordinasi dan daya tembak yang unggul. Varian baru dari impian Amerika. Untuk mewujudkan impian ini, bantulah militer Amerika Serikat dengan memberikan like pada video ini dan berlangganan saluran ini. Lakukan sekarang dan terima kasih telah menonton.